Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Abista dari kelas 11 LB 7 absen 15. Di sini saya berkenan untuk menjelaskan materi tentang C#, yaitu percabangan dan aritmatika. Nah, kita akan mempelajari itu dengan cara mengimplementasikannya pada suatu program sederhana, yaitu alat pengukur suhu. Langsung saja kita ke video. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya tentang percabangan dan aritmatika. Kita akan melakukan pembelajaran kali ini dengan cara melakukan praktek membuat aplikasi sederhana, yaitu konversi suhu. Langkah awal yang harus kalian lakukan adalah membuat new project. Di sini create a new project, kalian klik. Lalu di sini kalian pilih yang namanya Windows Form App. Kalau kalian nggak nemu, bisa cari di sini, atau kalian mungkin belum download juga. Cari namanya Windows Form App, lalu klik next. Lalu namai project kalian. Misal saya akan namakan dengan suhu convert. Ini ya. Lalu di sini ada lokasi file project kalian. Kalian bisa ubah lokasi-lokasinya juga di sini dengan klik titik 3 ini. Lalu jika sudah, kalian klik next. Lalu sudah create. Oke, ini adalah tampilan awal dari jika kalian telah membuat new project. Di sini ada banyak sekali fitur, namun saya akan fokus pada pembelajaran kali ini, yaitu percabangan dan aritmatika. Pertama-tama di sini ada form. Ini adalah tempat kalian untuk mendesain form kalian. Lalu di sini ada toolbox. Toolbox ini berfungsi untuk seperti alat-alat atau keperluan yang kalian butuhkan untuk dimasukkan ke sini, ke form 1 untuk desain kalian. Oke. Nah, lalu di sini ada apa? Di sini ada properties. Di sini properties ini berfungsi untuk mengatur tool yang kalian telah masukkan ke dalam form 1. Semisal saya ingin menambahkan yang namanya label untuk membuat judul aplikasi saya atau nama aplikasi saya. Nah, nama aplikasi saya adalah converter suhu ya, converter suhu. Nah, ini kita tadi kan ubah di sini kan di properties. Kita juga bisa ubah yang namanya itu warna dan font, style fontnya. Saya akan ubah juga di sini font. Nah, lalu di sini saya juga membutuhkan label lagi untuk memperjelas algoritma yang saya buat. Saya akan memberi nama suhu awal. Saya juga akan mengubah nama dan warnanya. Nah, di sini sudah saya nambahkan label untuk suhu awal. Di sini saya juga membutuhkan yang namanya itu text box. Text box. Nah, text box ini berfungsi untuk apa? Text box ini berfungsi untuk menginputkan nilai yang dimasukkan oleh user atau pengguna. Jadi, di sini si text box ini berfungsi untuk menginputkan suhu yang ingin dihitung oleh pengguna. Jangan lupa nama dari toolnya kita ganti jadi txt suhu ya. Nah, txt suhu. Jadi algoritma selama ini atau sepanjang yang kita ketahui yaitu si user menginputkan suatu suhu ke sini. Nah, lalu kita juga membutuhkan yang namanya combo box. Nah, combo box ini untuk apa? Jadi sebenarnya fungsi combo box ini adalah untuk memilih satu pilihan di antara pilihan-pilihan lain. Yang bisa dibilang pilihan-pilihan itu disebutnya itu item. Nih, misal saya akan tambahkan item di sini. Edit item di sini. Edit item. Saya akan tambahkan Celsius. Lalu ada Fahrenheit. Lalu ada Real.
Nah, jadi fungsinya dari combo box ini untuk apa? Jadi misal jika si pengguna atau user udah menginputkan suhu di sini, lalu mereka akan memilih satuannya. Satuannya apa? Satuannya Reaumur kah, Celsius kah, Fahrenheit kah? Nah, begitu. Nah, jadi itu namanya juga jangan lupa kita ubah ya, jadi combo box CB satuan, karena ini adalah satuan dari suhu awal ya, suhu awal. Jadi itu algoritmanya seperti ini sekarang. Jika si penggunanya memasukkan input ke sini, maka dia juga harus memilih satuannya, semisal 15 Celsius, 15 Fahrenheit, 15 Reaumur. Oke. Lalu saya juga membutuhkan yang namanya label lagi. Label ini berfungsi untuk apa lagi? Berfungsi untuk memberikan keterangan. Saya ingin setelah si pengguna menginputkan semua nilai dan satuan, kita akan memberikan bisa dibilang itu adalah petunjuk ya, petunjuk untuk cara memakai aplikasi ini selanjutnya. Nah, seperti ini. Misalkan dari suhu awal ya, suhu awalnya berapa, udah di input semua nih, terus mau di convert kemana? Nah, seperti itu maksudnya tuh, mau di convert kemana? Kita akan menggunakan radio button. Nah, radio button ini berfungsi untuk memilih salah satu di antara beberapa pilihan. Ini beda dengan yang namanya combo box. Kalau tadi combo box itu kan dia memilihnya dari satu ini ya, dari satu ini. Tapi kalau radio button itu enggak, dari satu-satu. Misal ya, di sini saya akan mengganti namanya menjadi Celsius. Oke. Lalu di sini kita akan mengubah namanya menjadi Fahrenheit. Ketika itu kita ubah menjadi Reaumur. Nah, kita akan ubah juga fontnya agar menjadi lebih jelas. Nah, jadi algoritmanya sekarang adalah jika si pengguna menginputkan suhu awal di sini, lalu pengguna harus memilih satuannya. Lalu pengguna akan memilih ingin di-convert atau diubah kemana setelah itu. Nah, semisal di sini 15 derajat Celsius diubah ke mana? Ke Fahrenheit, ke Celsius atau ke Reaumur? Semisal ke Fahrenheit. Nah, berapa? Gitu kan. Nah, sebelum itu kita juga membutuhkan yang namanya button untuk mengconvert ya. Untuk konversi ini kan masa kita udah input semuanya, udah ada informasi dari apa ya, misal suhu awalnya berapa, satuannya apa, mau dikonvert kemana. Tapi kita nggak bisa convert karena nggak ada apa-apa. Maka dari itu kita membutuhkan button untuk mengconvert itu semua. Nah, kita tambahkan button di sini. Oh ya, lupa. Tadi di bagian radio button itu jangan lupa si nama toolnya diubah ya. Namanya misalnya ini kan radio button nih. Radio button 1 kita ganti Celsius, LB Celsius. Nah, itu yang kedua itu ada radio button juga, radio button Fahrenheit. Lalu yang ketiga itu ada radio button buat Reaumur, kita juga ubah RB Reaumur. Oke. Lalu yang di button ini kita jangan lupa ya, kita ganti juga button convert. Nah, semuanya sudah diubah nama toolnya agar mempermudah decodingan nanti. Jangan lupa kita ubah juga teks di dalam buttonnya convert. Nah, saya ingin mengubah udah semua jadi. Hal terakhir yang kita butuhkan adalah satu label dan satu text box. Label ini berfungsi untuk menampilkan tulisan hasil atau
seperti suhu awal dan ke itu ya hasil. Kita ubah juga nama fontnya. Nah, hasil ini kita juga akan membutuhkan yang namanya text box. Text box yang sekarang ini berfungsi untuk menampilkan hasil yang telah diubah dari suhu awal menjadi suhu yang ditentukan. Gitu. Jadi si hasil ini berfungsi untuk itu, menampilkan hasil dari convertnya suhu awal tadi. Gitu. Kita ubah namanya saja. Namanya ganti txt hasil. Nah, saya akan jelaskan sedikit algoritma dari aplikasi saya ini, aplikasi sederhana. Yang pertama, di sini suhu awal adalah suhu yang diinputkan oleh pengguna. Suhu awalnya berapa gitu. Lalu di sini ada yang namanya satuan. Isinya ada apa saja? Isinya adalah Celsius, Fahrenheit, sama Reaumur. Nah, misal di sini si penggunanya itu menginputkan 15 Celsius, ya kan? Dia memilih Celsius di sini. Lalu ingin dikonvert kemana? Dikonvert kemana? Itu kita pilih pakai radio button ini. Semisal ingin diubah ke Reaumur, ke Fahrenheit, ke Celsius, pakai ini. Diklik. Nah, diklik. Lalu setelah diklik semua ya, kita klik convert. Nah, setelah kita klik convert ini, hasilnya akan muncul di sini seperti itu.